pertama di Indonesia, Sansi High Calcium Drink. Minuman high calcium segar praktis. Sansi High Calcium Drink. Buat tulang kuat, Sansi High Calcium Drink. Love it. Sansi High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh sekarang ini kita belum punya nih pegangannya yang mana, yang semuanya menganggap itulah menjadi satu kesatuan yang menjadi pedoman kita. Nah, itu yang belum kita punya. Dulu tuh jelas GBHN pelaksana Europolita 5 tahun, kemudian juga dijabarkan melalui APBN. Sebelum Kang Emil, cuma mau nanya tadi bahwa dengan demikian, apakah bapak-bapak tidak merasa ini terlalu lama dan tidak mengatakan ke Pak Harto, Pak ini kelamaan Pak? Oh, saya begini, waktu saya tuh dari 68 ke 93, 25 tahun menjadi menteri. Ketika 93 kabinet baru mau dibentuk, saya dipanggil. Beliau berkata, Bung Emil, sekarang Bung tidak lagi dalam kabinet. Jadi artinya saya tidak lagi masuk kabinet baru. Terus saya bilang pada beliau, Pak, memang sudah waktunya setelah 25 tahun menjadi menteri itu menjadi rutin. Imajinasi, ide baru berhenti. Kita tidak ada gairah lagi sehingga menjadi monoton dan sebagainya. Tanpa saya sadari, saya bicara tentang diri saya, lupa bahwa beliau 25 tahun. Reaksi beliau adalah saya juga merasa itu. Terus apa yang saya kemukakan, beliau juga merasa. Ibu Tin juga merasa tiba waktunya untuk mengundurkan diri. Jadi secara private, menurut perasaan saya, hati kecilnya ingin mundur. Tapi kekuatan politik di sekitar beliau. Nah, itu yang mendorong. Oke. Pak Kosmas atau Pak Akbar juga pernah menyatakan itu Pak? Silakan. Pak Akbar nih, Pak Akbar. Silakan Pak Akbar. Golkar punya bisa. Ya, apa yang dikatakan Pak Emil tadi betul, bahwa Pak Harto pun pada suatu saat sudah merasa bahwa dia sebetulnya sudah cukup lama dan sudah menyampaikan, memberikan pengabdian yang cukup tinggi. Sehingga pada waktu itu juga ada permintaan supaya beliau juga supaya bisa jadi calon presiden kembali. Yang minta itu ya Ketua Umum Golkar pada waktu itu. Tapi Pak Harto mengatakan begini, apa iya rakyat itu menghendaki saya lagi. Saya kan sudah istilah itu peot, tua, itu sudah lama gitu. Apa betul gitu. Terus kemudian yang menyampaikan tadi itu menyatakan bahwa ini perjalanan saya. Tapi coba-coba ditanya lagi apa betul gitu. Nah kemudian berapa lama kemudian datang lagi. Sudah Pak, saya sudah tanya. Bapak, rakyat masih menghendaki Bapak. Bapak ingin betul supaya jadi Disebut presiden. aja Pak namanya nggak apa-apa. Bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah nggak apa-apa Pak. Kalau begitu ya Pak Harto mengatakan ya sudah kalau begitu. Jadi dari situ kan pesan yang mau dikatakan dari pembicaraan itulah sama dengan yang dikatakan Pak Emil tadi, bahwa dia pun sebenarnya sudah merasa cukup. Tapi karena beliau diminta dan beliau adalah orang yang tanggung jawab, karena ini adalah merupakan tugas bagi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dia juga menyatakan melaksanakan, mengikuti. Dan minta itu di dalam suatu sidang kabinet pimpinan Golkar berdasarkan survei. Survei yang dijalankan oleh Golkar itu. Sehingga dilaporkan berdasarkan survei ini maka 93% menghendaki Bapak tetap. Jadi kita, the politician makes the leader menjadi orangnya kemudian. Waktu itu bukan beliau. Iya dari Golkar. Dari Golkar kan? Surveinya dari Golkar. Nah, artinya ini mau disebutkan bahwa yang jebloskan Pak Harto justru dari Ketua Umum Partai Golkar waktu itu Pak ya? Ya waktu itu. Termasuk kekuatan-kekuatan ABRI. Jadi Bung, situasi pada waktu itu yang mendesak beliau untuk terus. Jadi jangan. Jadi bisa disimpulkan ini karena yang orang sebut jadi idiom sejarah Pak ABS ya. Asal Bapak senang. Jadi surveinya asal Bapak senang. Bung. Laporannya persis itu atau tadi gimana? penanya. Karena itu Pak Harto. Karena dijeblos. menyikapi Pak Harto ini memang kalau dengar dari cerita, kalau saya kan tidak hidup di zamannya Pak ya. Saya itu hidup di zaman abang-abang saya ngomongin itu saya cuma dengar. Kalimat itu saya juga dengar, asal Bapak senang. Kemudian Bapak kemudian menceritakan bahwa ada, nah itu
ini semakin membuat image bahwa di imajinasi saya sebagai kids zaman now, siapakah beliau sebenarnya? Yang asal Bapak senang itu. Iya. Nah, sebenarnya siapa sih yang dianggap itu hanya ingin menyenangkan hati Pak Harto pada saat itu? Apakah Ketua Umum Golkar pada saat itu, Pak? Nah, kekuatan politik ketika itu di mana orang-orang punya ambisi menjadi presiden banyak orang, maka beliau bisa meredam semua orang-orang yang ingin muncul ketika itu yang pada saat belum matang untuk mempersatu bangsa ketika itu. Beliau ini saksi sejarah perjalanan jatuhnya seorang pemimpin. Gitu. Nah beliau ini kan para pini sepuh ini. Apakah bapak-bapak pernah didengar misalkan, Pak dulu ketika presiden jatuh atau pimpinan jatuh tuh begini, tolong jangan diulangi. Pernah nggak pimpinan-pimpinan partai setidaknya misalkan Golkar ke Pak Akbar, ke Pak Kosmas atau ke Prof. Emil menanyakan gitu. Menanyakan kah? Ya jangan sampai kalau dia pimpinan partai kan ambisi sekarang jadi pengen presiden, wapres. Nah dulu ketika presiden dulu jatuh itu kan diantaranya tadi diceritakan kan ada ABS lah. Nah, apakah sejarah itu, kan sejarah itu berulang. Apakah kejadian itu ditanyakan lagi gitu. Pak Akbar mungkin yang bisa jawab nih. Silakan Pak Akbar. Jadi saya kira perlu kita perhatikan pandangan-pandangan luar negeri juga ikut berperan. Saya memonitor juga beberapa kalangan di negara-negara adikuasa, mereka juga tidak senang presiden terlalu lama. Sehingga di dalam dialog-dialog internasional juga sudah mulai keluar suara, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti agak sulit. Nah, karena itu menurut saya selain tadi yang disuraikan oleh Pak Emil, juga ada faktor luar negeri yang tidak menyenangi adanya presiden yang terlalu lama begitu. Jadi dengan kata lain terlalu lama enggak baik. Contoh juga pada waktu situasi begitu memuncak, tuntutan reformasi begitu tinggi. Pada waktu itu kami juga melihat masalah yang sedang kita hadapi, masalah-masalah ekonomi yang memang tahun 97, 98 kemudian dolar begitu kuat gitu ya. Kemudian juga inflasi juga tinggi. Dan pada waktu itu kita juga sudah sampai pada satu kesimpulan pada suatu rapat di Menko Ekuin dipimpin oleh salah satu senior yaitu Pak Ginanjar. Kita sepakat bahwa masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini, maksudnya pada waktu itu tidak lagi bisa kita selesaikan melalui penyelesaian ekonomi, gitu. Itu kita sampaikan. Tetapi kalau seandainya Presiden Pak Harto kemudian bentuk kabinet baru, kami tentu menyatakan kami tetap akan membantu, mendukung beliau, melaksanakan misi beliau. Tapi kalau seandainya pembentukan kabinet baru itu karena penyelesaiannya kita tahu bahwa itu tidak lagi masalah-masalah ekonomi, tapi sudah masalah politik. Maka kita juga mengatakan ya kami tidak bisa ikut. Itu secara tidak langsung mengatakan bahwa penyelesaiannya ini harus penyelesaian politik. Gitu. Baik, oke. Kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama Q&A. Dipersembahkan oleh